Haleluya. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ada sukacita di tempat ini. Mari yang bersukacita kita lambaikan tangan kita. Haleluya. Kita berkumpul bersukacita di pagi hari ini saudara. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saya mengundang mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Allahku.
kasih Tuhan Yesus. Perbuatan wajib dalam hidup kami Bapa. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Engkau yang layak Bapa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak. Mari puji, mari sembah Tuhan lebih lagi. Ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum. Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang layak terima sembah kami. Yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Haleluya, haleluya. Mari berikan pujian yang terbaik bagi Raja kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan satu-satunya ayah Allah yang layak kami puji dan kami sembah. Di dalam namamu Tuhan ada keselamatan. Di dalam Engkau ada penghiburan. Di dalam Engkau ada kekuatan baru buat setiap kami yang menanti-nantikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersuka cita pagi hari ini Tuhan. Karena Engkau baik. Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati ibadah kami Tuhan. Pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari awal, pertengahan sampai kepada akhirnya, biarlah jadi seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yes. Mari yang lebih meriah lagi saudara. Kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara bersuka cita? Mari yang bersuka cita kita boleh deh kasih salam kiri kanan kita, katakan Tuhan Yesus baik untukmu. Haleluya. Sebab Tuhan Yesus dia sungguh baik buat kamu dan buat saya, buat kita semua. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin.
terus memuji Tuhan. Kita masih angkat satu pujian lagi bagi Tuhan. Mulialah namamu Tuhan. Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang selalu menyertai hidup kami. Bersyukur Tuhan untuk semua pertolongan anugerah-Mu dalam hidup kami, Bapa. Musim makan
Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Di jemaat Tuhan kita makin berdiri, kita naikkan pujian ini dari awal. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Kami tetap percaya Tuhan, percaya, ku yakin Tuhan
Saudara, kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Terima kasih Tuhan.
kami yang dahsyat, perkasa dan berkuasa. Kami sungguh bangga mempunyai Engkau Yesus. Engkau Allah kami yang hidup. Tidak ada Allah lain selain Engkau Yesus. Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah Allah kami yang hidup. Seluruh pujian penyembahan umat-Mu terimalah Tuhan. Hanya itu yang bisa kami lakukan sebagai syukur kami, sebagai kebanggaan kami pada Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan tidak bisa dibalas dengan apapun, kecuali kami datang Tuhan menyerahkan seluruh hidup kami ke tangan kasih-Mu. Melalui pujian penyembahan kami, bagian kami sudah kami kerjakan Tuhan. Saat ini kami menyiapkan hati hidup kami untuk menerima berkat dari Engkau, berkat surgawi, yaitu firman kebenaran-Mu yang memperlengkapi kami dalam menjalani kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Kami siap diberkati Bapa. Silakan Roh Kudus urapan mengalir buat kami melalui hamba-Mu, dan kami semua diberkati pada pagi siang ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kurang kencang. Nah gitu loh. Belum sarapan ya kalau yang gak mau tepuk tangan. Mungkin lagi lapar kali. Biarlah kita lapar firman ya saudaraku ya. Puji Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, shalom. Di sini aku lihat kayak ada cucuku loh, yang udah lama nggak kulihat. Grace ya, benar Grace. Aduh puji Tuhan, wah luar biasa ya. Roh Kudus gerakkan untuk ketemu dengan Opung ya. Sudah lama aku rindukan kau, apalagi Tuhan sangat merindukan kehadiranmu. Kita semua ini yang hadir sangat dirindukan Tuhan, amin. Puji Tuhan. Nah, saya melayani firman hanya sekali sebulan, itu pun tidak selalu sekali sebulan ya. Dalam pertambahan umur ini ya bertambah juga, bukan bertambah ini, agak lamban begitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, saya ingin tetap menjadi berkat melalui firman Tuhan yang sudah Tuhan ingatkan buat saya sampaikan pagi ini. Kita akan menerima firman Tuhan dari kitab Mazmur ya. Mazmur 31 ayat 20 saja. Satu ayat tapi nanti banyak ayat ya. Mazmur 31 ayat 20. Kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Alangkah, loh gak ada suara. Mazmur 31 ayat 20. Oh belum dapat, belum ini. Oh dari ini mau dicatat ya. Saya nggak biasa untuk pakai catatan ya, catatan Alkitab ini. Ya. Ayo Mazmur 31 ayat 20. Lebih baik supaya semangat berdiri deh. Ayo berdiri semua, biar udah oma-oma berdiri yuk. Ya. 1, 2, 3. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Amin. Silakan duduk. Takut akan Tuhan saudaraku yang dikatakan di Mazmur 128 ya, di Mazmur 128 dikatakan arti takut akan Tuhan itu, saya kasih tahu dulu arti yang sebenarnya takut akan Tuhan. Jadi bukan takut hantu, takut pada manusia, takut
banyak ketakutan, tapi yang bukan takut akan Tuhan ya. Yang dikatakan takut akan Tuhan itu antara lain menghormati ya. Yang pertama menghormati, kedua mengagumi Tuhan. Jadi menghormati Tuhan, mengagumi Tuhan dengan kekaguman yang kudus. Siapa yang harus kudus? Hidup kita. Di dalam kekudusan yang Tuhan berikan, kita akan kagum akan Tuhan. Itulah yang mendorong kita umat Tuhan untuk hidup sesuai dengan jalan yang ditunjukkan, yaitu arti yang ini ya, yang sebenarnya takut akan Tuhan. Di sini di Mazmur 31 ayat 20, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau ya. Bagi orang yang menghormati dan mengagumi Tuhan dengan kekaguman yang kudus. Di sini dikatakan berkat-berkatnya, kebaikannya itu disiapkan, disimpan dan diberikan buat kita yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dan yang dikatakan takut akan Tuhan itu hanya ingin berlindung kepada Tuhan. Kita ada di tengah-tengah dunia ini, tetapi tanda kita takut akan Tuhan, kita hanya berlindung, maunya hanya kepada Dia. Tidak mau berlindung kepada kekuatan lain atau unsur yang lain. Ya, takut akan Tuhan adalah unsur penting dalam kehidupan orang percaya. Sangat penting dan terutama. Takut yang bagaimana saya jelaskan lagi. Ada yang seperti yang saya katakan tadi, takut hantu, takut akan ketinggian, termasuk saya ya, kalau di tempat ketinggian itu saya itu ada ya yang seperti saya ya, enggak, kalau berdiri di ketinggian itu kayaknya mau jatuh aja rasanya ya. Lalu dikatakan takut akan keramaian. Ada loh orang yang takut ada keramaian gitu ya, maunya hanya sendiri. Kalaupun ada berteman gitu hanya beberapa tertentu. Ya. Itu bukan takut akan Tuhan itu. Ya. Takut akan keramaian, tidak mau berkumpul, tidak mau untuk bersekutu gitu. Banyak yang seperti itu saudaraku. Pengertian takut akan Tuhan, jelas kita mengerti siapa dan seperti apa Tuhan itu. Itu yang dikatakan takut akan Tuhan. Kita mengerti siapa dan seperti apa Tuhan kita itu. Secara alkitabiah takut akan Tuhan berbicara tentang kekuatan, kebesaran, otoritas dan kekudusan Tuhan. Saya lengkapi lagi dari yang tadi saya ucapkan ya. Jadi konotasi takut akan Tuhan itu kalau dilanjutkan yaitu tentang kekuatan, kebesaran, otoritas dan kekudusan Tuhan. Takut akan Tuhan di sini adalah wujud rasa takut dalam arti positif ya. Artinya kita menghormati Dia karena kebesarannya. Kita menghormati Tuhan, tanda kita takut akan Tuhan. Kita menghormati Tuhan di dalam kebesarannya, kekudusannya, keadilannya, dan juga terutama kebenarannya. Tanpa rasa takut akan Tuhan, orang Kristen cenderung berpikir dan berkata, yang penting aku lakukan yang benar. Yang benernya bukan menurut Tuhan, menurut dirinya sendiri. Makanya saya selalu diingatkan oleh Bapak Gembala almarhum yang dikatakan tidak semua orang baik itu khotbahnya yang terakhir sebelum Tuhan panggil 2 bulan lagi. Terakhir dia khotbah, terakhir ke gereja. Dan khotbahnya itu dikatakan tidak semua orang baik masuk surga, tetapi orang benar pasti masuk surga. Orang benar pasti baik, tapi orang baik belum tentu benar.
Jadi tidak masuk surga. Orang benar pasti baik. Karena Tuhan Yesus sudah ajarkan, Tuhan sudah memberikan jalan, yaitu akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Siapapun tidak sampai kepada Bapa atau ke surga jikalau tidak melalui aku. Otoritas Allah mengatakan itu melalui Tuhan Yesus. Akulah jalan dan kebenaran. Firman Allah yang turun menjadi manusia, yang akan kita rayakan dalam bulan akhir bulan ini. Sudah ada yang bikin Natal loh. Dan ini awal bulan Desember sudah banyak buat Natal. Katakan Yohanes 1:1, pada mulanya ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi firman Allah turun menjadi manusia yang mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan, dia pasti baik. Dia pasti jadi berkat dimanapun dia berada. Dia akan disebut orang yang takut akan Tuhan. Jadi bukan orang yang rajin ke gereja, katanya giat melayani. Belum tentu. Tapi orang yang melayani, orang yang setia ke gereja, ya pasti dia akan, karena sudah takut akan Tuhan. Jadi bukan karena takut akan manusia ya, supaya dilihat aku rajin ke gereja, supaya dilihat aku suka berdoa, ikut selalu bersekutu. Tidak, saudaraku. Buah takut akan Tuhan itu kita akan nampak dari kesetiaan kita. Tiap-tiap firman Tuhan selalu sejuta itu yang dikatakan Pak Jabat itu tidak pernah tidak ikut di dalam setiap pemberitaan firman, sejuta itu. Karena dengan kita sudah sungguh-sungguh takut akan Tuhan, pasti kita akan setia. Pasti hidup kita jujur, nggak ada pura-pura. Ya, saya senang sekali selalu mengatakan, di hadapan manusia kau boleh bersandiwara, tapi jangan di hadapan Tuhan. Kita ini, maaf dikatakan, kita ini telanjang loh. Terbuka nih mata Tuhan, apapun setitik pun yang ada di hatimu, Tuhan tahu. Jadi saudaraku, disinilah kalau kita menyelami akan kasih Tuhan itu, kita akan semakin takut akan Dia. Takut yang seperti yang saya katakan tadi, itu suatu ketetapan hati dan pikiran orang yang percaya untuk tidak mau mengecewakan Tuhan. Bukankah kita seringkali, ya gak usah saudara, saya sendiri pernah mengecewakan hati Tuhan. Contohnya, dengan opung gembala Tuhan panggil, saya kecewa sempat. Tuhan, biasanya doaku selalu kau kabulkan, kok ini enggak kau kabulkan. Rasanya hampa hidup itu. Tapi Tuhan terus ingatkan. Karena orang yang takut akan Tuhan pasti melekat kepada firman. Firman Tuhan langsung mengatakan, bukankah engkau sudah minta kepadaku untuk perpanjangan umur 15 tahun pada waktu 16 tahun yang lalu. 17 tahun yang lalu ya. Bukankah engkau sudah minta perpanjangan umur? Iya 16 tahun. Perpanjangan umur. Bahkan engkau mengatakan seperti Hizkia. Raja Hizkia yang sudah ditentukan mati oleh Tuhan. Tetapi dia minta untuk perpanjangan umur. Tuhan kasih 15 tahun. Engkau ku kasih bonus setengah tahun, 15,5 tahun baru ku panggil. Baru saya mikir, oh iya Tuhan, benar. Doa orang benar besar kuasanya. Makanya saya sekarang kalau berdoa juga hati-hati. Karena saya pikir waktu itu, kenapa enggak minta 20 tahun ya? Ku mintanya seperti Hizkia. Akhirnya digenapi Tuhan kasih. Cuma dikasih bonus setengah tahun dari Hizkia. Hizkia 15 tahun. Opung Gembala 15,5 tahun baru Tuhan panggil.
sembuh total, tidak pernah sakit. Dalam sebulan berapa kali antar saya ke rumah sakit karena yang sering sakit aku. Saya dibawa kadang berdua, kadang dengan anak-anak nganter, tapi yang sering sekali untuk kontrol itu selalu kami berdua. Saudaraku, tahu-tahu dia yang gak pernah sakit sudah sembuh 16 tahun yang lalu sembuh, tahu-tahu sakit langsung Tuhan panggil. Jadi saudaraku, kita yang masih diberikan hidup, ayo seperti judul daripada firman Tuhan ini, takut akan Tuhan, ya, takut akan Tuhan. Dengan kita takut akan Tuhan, kita akan mengalami kebaikan dan kemenangan. Amin. Kunci dari takut akan Tuhan, kita akan mengalami kebaikan dan kemenangan dari Tuhan. Meskipun kita banyak mengalami ujian-ujian, pencobaan, Tuhan ingatkan, pencobaan yang kau alami itu, yang kau hadapi itu adalah pencobaan biasa, yang tidak melampaui kekuatanmu. Kalau dipikir loh, bertahun-tahun saya pakai kursi roda dan pakai tongkat. Ternyata Tuhan mau melihat apakah saya tahu saya masih bisa mengucap syukur dalam segala hal. Itu ayat emas saya. Yang 2 kali perempuan bermazmur selalu itu yang diberikan Tuhan sebelum almarhum Tuhan panggil. Mengucap syukur dalam segala hal karena itu yang dikehendaki Allah daripadamu. Sehingga saat ini kalau saya kesakitan, tidur saya tidak pernah nyaman saudaraku. Setiap setengah jam, 1 jam terbangun. Karena apa? Bergerak, tahu-tahu sakit sekali. Dari mulai pinggang sampai ke bawah itu sakit sekali. Tapi Tuhan ajar mengucap syukur dalam segala hal. Saya hanya katakan, Tuhan Yesus, terima kasih, mampukan aku merasakan sakit ini. Dan seperti saudaraku lihat, aku dimampukan. Apalagi kalau sedang melayani, mendoakan orang lain, rasa sakit itu dilupakan sama Tuhan dari perasaan pikiran saya. Dan saya mau keluargaku ini, saudaraku semua, ayo kita melekat kepada firman Tuhan. Sehingga apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, tetap ada ucapan syukur kepada Tuhan. Disitulah kunci kemenangan, kunci untuk kita diberkati Tuhan. Amin. Saya selalu bahagia kalau Tuhan ingatkan firman Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan akan diberkati sampai kepada anak cucunya perkasa di bumi. Anak cucumu akan menjadi berkat manapun kakinya berpijak. Dan itu doa syafaat saya terus buat keluarga besarku GB Tanah Merah dan untuk anak cucuku. Untuk keluarga besar. Setiap bangun saya menyembah, malam mau tidur menyembah lagi dan bersyafaat untuk keluarga besar GB Tanah Merah, untuk anak cucu semua dimanapun mereka berada. Dan Tuhan buktikan loh, saya bangga. Sini ada cucu saya Grace, udah sarjana dia. Ya kan Grace sudah kan? Nah, si Brian juga, waduh dulu masih sekolah minggu. Ya. Saudaraku, saya bahagia. Semua yang jemaat atau anak-anak muda, anak yang dari keluarga GB Tanah Merah itu hampir semua sarjana loh. Bang Yospina dia sudah umur sudah mau lulus ya Bang? Mana Bang Yospin? Sudah lulus. Tahun depan kerja tapi bisa kuliah. Luar biasa. Tidak mau hanya bahagia atau puas dengan hanya kerja.
Yang lain sambil ambil S2 kayak Pak Gembala, ambil S2 sambil melayani. Ayo kita semua. Kuncinya takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh dengan takut akan Tuhan kita melekat kepada firman-Nya. Karena ini unsur yang terpenting bagi kita orang yang mengatakan percaya kepada Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus punya ketetapan hati untuk sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yaitu sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Karena kita takut akan Tuhan itu kita tidak mau lepas dari Tuhan, kita mau pegangan terus. Gitu saudaraku ya, itu pengertian yang bukan takut terus kita menghindar. Tetapi justru takut akan Tuhan itu kita semakin mengasihi Dia. Semakin kita pelajari apa yang ada di isi hati Tuhan itu. Kita pelajari apa yang Dia mau. Karena saat kita takut akan Tuhan, kita selalu pengen tahu apa yang dimaui Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak mau mengecewakan hati Tuhan. Karena kita juga Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Yang mengecewakan kita itu iblis. Mengapa? Ada celah. Maaf saya minum ya. Ada celah di mana hubungan kita ada jarak dengan Tuhan. Iblis selalu berjaga siang dan malam. Dia seperti singa yang mengaum berjalan. Singa yang lapar berjalan kian kemari menerkam barang siapa yang bisa ditelan. Itulah gambaran daripada singa. Lain dengan singa Yehuda. Singa dari Yehuda itu adalah gambaran daripada Tuhan Yesus. Tapi kalau singa yang mengaum-ngaum itu, yang kelaparan itu, siap menerkam barang siapa yang ditelan, itulah simbolis. Jadi kalau dilihat kita ada jarak dengan Tuhan, wah dia langsung masuk. Oleh karena itu mari setiap saat melekat kepada Tuhan. Melalui doamu, melalui firman Tuhan yang kau pelajari dan melekat di hatimu, maka akan terpancar dalam kehidupanmu terang Kristus. Kristus yang adalah terang. Kristus adalah pancaran daripada kehidupan kita, memancar kehidupan Kristus itu melalui hidup kita. Melalui perkataan, sikap, melalui buah-buah kehidupan kita. Tuhan katakan, pohon yang tidak berbuah baik akan ditebang masuk dalam api. Siapa itu pohon? Kita ini, ayo kita periksa. Kita sudah menjadi pohon yang baik. Karena pohon yang baik, kehidupan seseorang yang baik akan nampak dari buahnya. Orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan itu mengasihi Tuhan, melekat kepada firman-Nya, dia akan menyatu dengan firman Tuhan dan dari hidupnya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Orang yang haus, mari minumlah kata Tuhan. Maka dari hidupnya akan mengalir aliran-aliran air hidup yang akan menghidupkan orang lain. Jadi saudaraku, kita sebagai pohon melekat kepada firman-Nya, yaitu sungai kehidupan. Pohon yang selalu diairi ya melalui melekat. Coba kita perhatikan, ada enggak pohon yang dekat dengan sungai? Aliran sungai, apalagi sungainya deras gitu. Pohon itu kering kerontang? Pasti enggak ada. Pasti subur, berdaun-daun hijau, berbuah lebat kalau itu memang pohon yang berbuah. Kalau dia bunganya indah. Jadi saudaraku, ayo. Takut akan Tuhan ada ketetapan hati dan pikiran orang percaya. Untuk tidak mau mengecewakan Tuhan melalui pikiran, ucapan dan tindakan. Itulah sebagai ekspresi kita, kasih kita kepada Tuhan, ya. Jadi orang yang takut akan Tuhan akan berusaha hidup seturut dengan firman-Nya. Jadi bukan omdo.
Orang Kristen banyak cuma omdo, apalagi dia tahu firman, tapi tidak ada buahnya. Dari satu mulut keluar firman, tapi dari satu mulut juga kadang-kadang keluar kutukan. Ingat firman Tuhan, dengan ucapanmu engkau dibenarkan, dengan ucapanmu engkau dihukum. Seringkali loh, apalagi orang Batak, itu sedako Mateo. Nah, itu orang tua orang Batak. Jadi kebiasaan Mateo, Tauton. Itu paling, aduh, saya dulu juga pernah gitu ya, tapi setelah di karismatik, setelah sungguh-sungguh menjadi pelaku firman, ya saya tidak katakan saya menjadi pelaku firman yang sudah sempurna. Tidak ada yang sempurna ya saudaraku. Kita terus belajar masuk ke dalam kesempurnaannya Tuhan. Kita nanti sempurna kalau waktu pengangkatan gereja Tuhan. Tetapi kita harus terus meningkat. Jangan stagnan atau berjalan di tempat. Tapi kita harus mau meningkat terus. Saudaraku, kita harus sungguh-sungguh berusaha loh. Berusaha itu jadi harus ada usaha. Dalam perkataan kita selalu kita ucapkan kata-kata yang positif. Firman Tuhan selalu keluar dari mulut kita. Itu yang dikatakan doa profetik ya. Firman Tuhan kita sodorkan kembali, mengingatkan Tuhan buat perkataannya. Dan perkataan yang sudah kita sampaikan pada Tuhan itu tidak akan kembali sia-sia. Sekali aku berfirman, kata Tuhan, aku melakukan kehendakku jadi. Jadi kalau firman Tuhan ini sudah kita baca, kita masukkan dalam hati kita dan selalu kita ucapkan ya dan amin loh. Bukan untuk mengutuki orang. Firman Tuhan tidak ada untuk mengutuki orang. Untuk memberkati iya. Jadi coba mari kita praktekkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dikatakan orang yang takut akan Tuhan akan berusaha untuk hidup seturut firman-Nya, menjauhkan diri dari segala bentuk kejahatan atau dosa dan kerelaan hatinya sendiri. Jadi bukan karena dibilangin orang, dinasehatin orang, ada kesadaran sendiri, rela, ya, bukan karena terpaksa atau dorongan dari teman, sahabat, ya. Dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 dikatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Allah. Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena inilah adalah kewajiban setiap orang. Jadi dari segala yang kita dengar, baik itu firman Tuhan, itu adalah dikatakan kuncinya takut akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya. Itu kewajiban loh. Jadi jangan kita masuk gereja, tiap minggu rajin, doa malam, doa puasa, ikut. Tapi tidak pernah melekat kepada firman-Nya. Ada berkat-berkat yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Dia. Boleh dicatat. Pertama, kita akan hidup dalam ketentraman. Mazmur 128 ya. Kita akan hidup dalam ketentraman, ketenangan, kedamaian saudaraku. Berarti gak pernah marah dong opung itu. Gak pernah ngomel. Ngomel iya pasti. Marah. Ya sering marah kalau saya lihat di sekitar saya gak benar, masa saya gak marah. Kalau diem aja, dibiarkan aja, wah itu namanya sudah robot itu. Ya, robot harus di setel, biar marah. Ya, saya robotnya Tuhan lah, boleh lah. Karena marah nanti ya karena saya lihat yang nggak benar. Tapi kalau kadang-kadang saya rasa, ini bukan di setelnya Tuhan, marah saya bukan dari Tuhan, saya terus minta ampun. Tuhan ampuni aku, kok aku marah. Jadi saudaraku, itulah indahnya kalau kita ya
Takut akan Tuhan itu dikatakan ada ketentraman yang besar, ya. Itu karena apa? Kita tunduk kepada Roh Kudus, kita peka akan suara Roh Kudus. Roh Kudus, kamu sudah marahmu sudah berlebihan. Roh Kudus selalu ingatkan. Kamu kayaknya kecewa, hanya sedikit begitu aja terus kecewa. Roh Kudus itu setel itu di pikiran hati kita, mengingatkan sehingga kita mengucap syukur lagi, ya. Jadi pertama kita harus hidup dalam takut akan Tuhan itu, Mazmur 128 itu menurut jalan yang ditunjukkannya, ya. Dikatakan Amsal 14 ayat 26 dan 27. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Loh, ada ketentraman yang besar dan perlindungan bagi anak-anak kita. Karena apa? Setiap anak kita melangkah dari rumah atau kita dengar dari rumahnya yang sudah berkeluarga, langsung kita, Tuhan jagai anak-anakku, anak cucuku yang sedang sekolah. Mungkin di sekolah saya suka mendetail loh. Di sekolah mungkin ada sekolahnya di lantai berapa Tuhan. Kalau sekolahnya tingkat ada tangga-tangga, Tuhan jagai mereka naik turun tangga. Rumah-rumah yang ada tangganya Tuhan, semua anak-anak saya kebetulan rumahnya ada tangganya semua. Karena saya mengalami jatuh dari tangga, sakit sekali sampai sekarang. Dan itu selalu jadi doa saya. Tuhan, semua juga yang keluarga besar GB Tanah Merah yang rumahnya ada tangganya juga Tuhan. Kalau mereka naik turun tangga, Tuhan jagai mereka. Pelayan malaikatmu kirimkan untuk menatang mereka. Terus, saudaraku, kita akan aman. Tuhan akan pelihara. Kita akan mengalami ketentraman. Kalaupun mengalami ada ujian-ujian, itu Tuhan izinkan untuk melihat. Mungkin Tuhan lihat kita udah mulai lupa atau kurang melekat kepada firman-Nya, kurang melekat pada Tuhan. Tuhan selentik, Tuhan sentil. Kayak kita waktu kecil gitu ya, kalau nakal gitu orang tua atau guru suka nyelentik gini, sentil kupingnya. Wah, kalau Tuhannya nyentil sakit. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan lebih daripada kemampuanmu. Manakala engkau dicobai, engkau akan diberikan kemampuan untuk menanggungnya. Untuk kita kuat menanggungnya. Jadi segala sesuatu yang Tuhan izinkan, menegur kita, menghajar kita, untuk kita lebih melekat kepada Tuhan. Amin. Oleh banyak Tuhan itu mengukur setiap orang, cara negur, cara menghajar, cara nyentilnya banyak. Ada yang nyentilnya keras, ada yang pakai rotan seperti yang dikatakan firman Tuhan. Ajarlah anak-anakmu, cabutlah dengan rotan, asal jangan kau harapkan kematiannya. Nah, kalau perlu dengan, ya jangan rotan lah, rotan itu sakit banget ya. Zaman dulu mungkin orang tuh dengan rotan kali ya. Ya dengan, kalau saya dulu dengan lidi. Dengan lidi. Saya dulu waktu anak-anak masih kecil-kecil saya galak loh. Saya ibu yang galak. Iya. Saudaraku, tetapi karena kita mendidik dari anak-anak dari kecil. Dulu waktu anak-anak ini masih, anak-anak Opung ini masih SD, kami belum, waktu itu belum karismatik, tapi sudah belajar untuk membawa mereka setiap mau berangkat sekolah. Pagi-pagi sebelum berangkat sudah pakaian seragam, kami duduk di ruang tengah, di karpet. Duduk semua, berdoa. Memuji Tuhan, baru mereka berangkat sekolah.
Dari kecil udah kita ajarkan. Saya melihat juga cucu-cucuku seperti Meten Noela Mera ya. Seperti Meten juga sudah bisa, kalau kami doa sama-sama gitu lalu dia bagian doa berkat. Wah, sudah jadi gembala kecil ini cucuku ini. Dia lancar memimpin doa berkat. Kalau kita yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, mari semua anak-anakku yang masih punya anak-anak kecil, remaja, ayo didiklah. Didiklah anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Saya percaya janji Tuhan ya dan amin. Orang yang mengandalkan Tuhan, takut Tuhan, akan diberkati dan sampai anak cucu yang perkasa di bumi. Maksudnya diberkati itu bukan Tuhan terus kasih yang kekayaan, tidak. Kami mengalami juga kok. Ya, mengalami. Saya baru menikah, mengalami hidup pas-pasan. Karena dari gaji harus kami kirim untuk orang tua, untuk nyekolahin adik-adik. Bayangin saudaraku, seorang opung almarhum yang diberi Tuhan, dipercayakan tanggung jawab. Saya bersaudara 11, ini saya saksikan, saya selalu saksikan ini. Dia yang pertama menikah baru saya. Di atas saya 2, karena bapak saya meninggal muda dalam sakit jantung yang komplikasi. Saudaraku, 11 anak loh. Tapi ibu saya seorang pendoa yang luar biasa. Dan itulah yang saya ikutin, cara berdoa ibu saya. Dia punya Alkitab itu selalu tiap hari selalu dicatat. Doa untuk anakku si A. Ada adik saya waktu itu mau kuliah di Undip. Ya, tes untuk masuk Undip. Dia berdoa, Tuhan jawab, Tuhan mengasihi janda-janda dan anak yang yatim piatu. Catat itu, doa untuk anak saya si A. Jawabannya tepat. Waktu dia pengumuman, dia lari-lari ke rumah untuk ngasih tahu dia lulus. Ibu saya langsung buka ayat itu. Tuhan jawabkan bahwa Tuhan mengasihi janda-janda dan yatim piatu. Saudaraku, kalau kita melekat kepada firman Tuhan, sungguh-sungguh takut akan Tuhan, kita andalkan Tuhan. Hasilnya bukan terus kaya raya, berkelimpahan, enggak. Ibu saya tidak punya pekerjaan, tapi dia pendoa. Tapi tidak pernah dia menjadi peminta-minta. Itu yang saya ingat sekali. Tidak pernah. Orang yang kadang-kadang keluarga yang kaya-kaya gitu ya, karena kami dulu pindah ke Semarang waktu saya kecil. Itu dipanggil oleh saudara saya yang terkaya orang Batak di Semarang untuk disuruh mengawasi perusahaannya. Sampai ditinggalkan pekerjaannya sebagai kepala laboratorium di rumah sakit Katerina Belanda dulu. Di rumah sakit perkebunan sawit Belanda di Kisaran. Saya lahir di Kisaran. Saudaraku, semua apapun yang pergumulan ibu saya selalu dia terus buka Alkitab, jawab aku Tuhan. Selalu ada mirip-miripnya pengertiannya, sama dengan yang dia minta. Tuhan kabulkan. Bukan terus dikasih kekayaan atau berkat-berkat, enggak. Tetap pas-pasan. Maka saya selalu katakan hidup pas-pasan itu enak. Pas butuh, pas ada, ya enggak? Nah iya. Pas pengen sesuatu, pas ada. Nah gitu. Kalau yang masih muda-muda yang belum punya jodoh, minta aja. Pas butuh jodoh, pasti Tuhan kasih, pas ada. Jadi jangan karena keinginan mata, keinginan daging. Bilang aja sama Tuhan, aku butuh jodoh Tuhan. Nanti pas Tuhan lihat, oh ini yang pas untuk dia, dikasih. Amin. Anak muda, amin.
Jadi jangan keinginan. Oh kok amin Yeti, siapa? Siapa? Teti. Oh iya Teti nanti Tuhan kasih nggak apa-apa. Ya dia yang pertama bilang amin. Oh Bu Ledi kan pas ada suaminya kok. Ini yang belum ada. Jangan bilang nggak lagi. Dengan mulutmu kau dibenarkan. Ayo. Jangan enggak tapi bisa melirik sana sini. Ayo. Oh fokus ke depan. Haleluya. Ke depan juga meliriknya lain gimana? Ke depan. Fokus ke depan itu bagaimana kalau yang dilihatnya di depan? Pokoknya arahkan hatimu kepada Tuhan. Makanya pas-pasan itu enak. Saya ngalami loh pas-pasan. Bayangkan dalam kondisi saya pas-pasan ada seorang keluarga mau dapat pekerjaan dari Cilacap itu mau ke Palembang dapat proyek. Dapat pekerjaan dia ditempatkan di sana. Tapi tidak punya ongkos. Pinjam. Pinjaminlah dulu untuk ongkos itoknya. Karena sama-sama marganya ibu saya. Kami dekat. Waduh, aku lagi gak punya uang ini. Uangku selalu tiap bulan itu pas-pasan. Hanya pas untuk belanja. Gimana ini itoknya sudah dapat panggilan tapi akhirnya nganggur lagi nanti gimana ya. Akhirnya kalung saya yang saya lepas. Ya udah ini aja kalung saya. Ini kalung saya waktu saya menikah ini. Silahkan jual. Nanti kalau udah dapat berkat beli yang persis seperti ini ya. Lama sekali itu baru kembali. Dan tidak persis seperti itu. Jadi kadang-kadang saudaraku ayo. Tuhan pasti pakai kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tidak mungkin kita jadi berkat bagi orang lain kalau kita tidak diberkati duluan. Pasti Tuhan berkati kita dulu kan. Jadi berkat bagi orang lain. Berkat doa, berkat materi, moral dan material. Tuhan akan percayakan buat kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saudaraku kok jadi ini ya. Jadi panjang. Tadi malam saya bilang Pak Jabat, saya nanti khotbah hanya baca kesimpulannya saja saya bilang. Ternyata panjang ya, nggak apa-apa ya. Tadi yang pertama udah ya. Orang yang takut akan Tuhan akan hidup dalam ketentraman, ya. Dan dikatakan di Amsal 14 ayat 26, takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ayat 27 dikatakan takut akan Tuhan ada sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Jadi takut akan Tuhan itu ada sumber kehidupan. Bukan jerat kematian ya, kematian tidak jerat, kematian itu Tuhan kehendaki. Tapi maut, maut itu artinya adalah apa? Kehidupan yang jatuh di dalam dosa akhirnya masuk di dalam neraka. Itu jerat maut. Jangan kita akhir hidup kita masuk ke dalam jerat maut. Tapi kehidupan kita, akhir hidup kita kalau Tuhan sudah kehendaki, biarlah kita dibawa ke Firdausnya. Amin. Dibawa ke Firdausnya seperti opung gembala. Makanya pagi waktu sebelum meninggal sore, dia tulis di papan tulis kecilnya itu. Waktu itu anak-anak belum datang. Dia tulis, tidak ada hubungan orang yang mati dengan orang yang hidup. Kenapa? Tulisannya masih bagus banget. Maksudnya apa Pak? Dia hanya ngelihat saya, tapi tidak mau menjawab. Saya tanya, maksudnya apa? Tidak mau jawab. Dia hanya terus melihat ke atas. Di Firdausnya Tuhan, kalau kita orang-orang yang takut akan Tuhan akan beristirahat untuk nanti dibangunkan. Sebelum kita diangkat orang percaya Tuhan, sangkakala Tuhan berbunyi 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 itu. Saat sangkakala Allah berbunyi, situlah Yesus ada di awan-awan permai, mengangkat orang-orang percayanya. Terlebih dahulu orang-orang yang mati dalam Tuhan itu dibangkitkan. Dan kita yang masih hidup, yang sungguh-sungguh hidup melekat kepada Tuhan, kita diubahkan dalam sekejap.
Kalau pas hari Minggu mungkin nanti pengangkatan gereja Tuhan, saya nggak tahu apa hari Minggu, mudah-mudahan hari Minggu ya. Jadi kita di gereja ini diubah ada sekejap. Dan orang-orang mungkin ya saudara kita ada di rumah atau di bidang pekerjaan, tapi mereka hidup melekat pada Tuhan, diubahkan. Lalu kita kayak dihisaplah ke atas. Menyongsong Tuhan di udara, bertemu dengan orang-orang yang sudah terpanggil lebih dahulu, yang ada di Firdausnya Tuhan. Kalau yang di sana, yang di maut sana, oh belum dibangkitkan. Dia masih tersiksa penyiksaan awal. Yang di Firdausnya Tuhan yang diangkat bersama-sama kita orang percayanya. Jadi saudaraku, kita harus lepas dari jerat maut. Karena Tuhan itu ada sumber kehidupan untuk kita yang takut akan Dia. Yang kedua, kita tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik dari Tuhan. Mazmur 31 ayat 20a itu ya. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau. Mazmur 31 ayat 20a. Jadi kita tidak akan kekurangan saudaraku. Seperti yang saya katakan tadi, pas butuh, pas ada. Saya tidak pernah dulu kelimpahan enggak, tapi pas butuh, pas ada. Pas mau nolong orang, pas ada. Indah loh. Ya. Loh, enggak usah jauh-jauh. Kemarin waktu setelah opung gembala. Sebelum dan sesudah opung gembala. Saya bukan karena kelimpahan duit, tapi ada aja orang yang datang nangis-nangis gitu, minta pertolongan. Saudaraku, iya, akhirnya meskipun pas-pasan kita bisa tolong. Alangkah indahnya loh, di dalam kondisi kita yang bukan berkelebihan, kita bisa tolong orang lain, itu indah sekali. Bahkan kita sudah tolong dan kita doakan lagi. Saya bilang, tolong ya dikembalikan, ya agak ada supaya saya pakai untuk pelayanan. Saya butuh dana untuk Natal, saya bilang gitu. Saya bilang akhir bulan ini, tapi belum juga nongol. Tapi aku percaya, satu pintu ditutup. Apa kata Tuhan? 7 pintu, 7 artinya sempurna. Tuhan akan buka jalan yang sempurna buat kita. Untuk kita menerima berkat, untuk jadi berkat bagi orang lain. Amin. Maka ibu-ibu yang ikut kaum ibu, sudah saya siapin seragam. Tapi jangan terus karena seragam baru ikut ibu-ibu. Ibu-ibu kaum wanita. Untuk selanjutnya tahun 2026 harus betul-betul jadi kaum wanita yang jadi berkat bagi orang lain. Amin. Yang takut akan Tuhan. Wah, ini Natal kita ini pink loh. Pinky. Ya. Saudaraku, ayo. Dalam, bukan saya berlebihan, tapi saya katakan aku menghibur hati saya, Tuhan kasih kemampuan untuk beli seragam. Bukan saya pamer ya, tapi Tuhan beri saya kemampuan. Siapa sih yang gak butuh, apalagi sudah sendiri begini. Dulu waktu ada masih hidup opung gembala, saya gak mikir apa-apa. Tapi setelah gak ada opung gembala, wah ini karena Tuhan berikan aku tetap jadi berkat. Dan Tuhan mampukan, Tuhan berikan aku bisa sukacita. Karena apa? Anak-anak cucu perkasa di bumi dan segala kebaikan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Mazmur 31 ayat 20a ini alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau. Yang ketiga, kita akan diperhatikan Tuhan. Mazmur 33 ayat 18 itu, mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Dia. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Dia.
Kalau kita lagunya mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Kita serahkan seluruh hidup kita pada Tuhan. Maka mata Tuhan pun tertuju kepada kita yang sungguh-sungguh mengandalkan Dia, yang berharap akan kasih setianya. Amin. Yang keempat dan terakhir, doa kita akan didengar dan dijawab Tuhan. Ya dan amin. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Dia melakukan kehendak orang-orang, kita keinginan kita. Didengar Tuhan, dilakukan apa yang kita butuhkan. Dicukupkan. Karena dikatakan di Filipi 4 ayat 19 kalau tidak salah itu. Dari kekayaan dan kemuliaan Allah memenuhi segala kebutuhan kita. Kebutuhanmu, kebutuhanku akan dipenuhi seturut dan sesuai dengan kekayaan dan kelimpahan yang ada padanya. Amin. Saudaraku, mari kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yaitu melakukan kehendak-Nya. Maka kehendak Tuhan akan diberikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita perlukan dari kekayaan dan kemuliaan-Nya. Dan dikatakan Dia selalu mendengarkan teriak kita minta tolong dan kita diselamatkan. Mazmur 145 ayat 19. Coba dibaca. Salah satu membaca Mazmur 145 ayat 19. Mazmur 145 ayat 19. Saya pengen untuk dengar salah satu, bacakan. Mazmur 145 ayat 19, ayo. Dia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Luar biasa indah. Amin. Jadi mari kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, dan penjabarannya sudah tercatat di hati kita. Apa arti takut akan Tuhan? Maka pasti kita akan mengalami semua kebaikan dan kemenangan akan kita terima dari Tuhan Yesus. Sebelum pengangkatan gereja Tuhan atau sebelum kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua, biarlah sungguh-sungguh modal hidup kita ini, senjata kita adalah takut akan Tuhan, sungguh-sungguh melekat kepada firman-Nya, maka firman-Nya tidak akan pernah kembali sia-sia. Sekali Dia berfirman kepada kita, Dia melakukan kehendak-Nya jadi. Amin. Mari kita berdoa. Syukur limpah terima kasih bagi Engkau Tuhan. Dalam keterbatasan hamba-Mu menyampaikan pesan kebenaran-Mu, kami percaya pagi siang ini Engkau sudah perlengkapi kami untuk menjalani kehidupan di akhir tahun ini Tuhan Yesus. Masuk di dalam bulan Natal, di mana kami akan merayakan Engkau pernah lahir dalam hidup kami di dunia ini. Dan itu tetap kami akan rayakan sehingga kuasa kelahiran-Mu tetap ada dalam hidup kami. Dimanapun kami berada, lahir kasih-Mu, lahir kuasa-Mu, lahir kebenaran-Mu yang kami akan lakukan. Sehingga kami sungguh-sungguh melekat mengandalkan Tuhan, takut dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, tapi Engkau Roh Kudus tidak pernah berhenti untuk memperlengkapi kami, merestorasi kami, memeteraikan dan menjabarkan lebih dalam lagi firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan akan mengalami segala kebaikan dan kemenangan dari Tuhan Yesus. Haleluya. Kita percaya, katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan.